Asus Zenfone 8, HP flagship tahun 2021 yang sekarang harganya cuma 6 jutaan aja secondnya dan 7 jutaan aja untuk barunya. Ditambah lagi ini garansi resminya pastinya, apakah Zenfone 8 worth it dibeli tahun 2022? Langsung saja kita review HP-nya. Halo guys, nama gue sama dari StaffTech dan ya mari kita langsung aja review si Asus Zenfone 8. Seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya dulu. Untuk harganya kalian bisa beli ada dua, yang baru sama yang bekas. Untuk unit ini gue beli yang bekas di harga 6,6 jutaan. Kalau bisa kalian ingin baru itu harganya di sekitar 7,5 juta. Dua-duanya tuh yang punya varian RAM 8GB dengan internal storage sebesar 128GB, cuma sayangnya nggak ada microSD expansion. Oh iya, tapi ini udah dual SIM ya at least. Dan ya seperti biasa kalau misalnya kalian mau HP ini atau mau wallpaper si Xiaomi ini, gue udah taruh link dua-duanya di deskripsi. Anyway, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 888 dengan fabrikasi sebesar 5 nanometer, IP68, 5,9 inci Super AMOLED 120Hz Full HD display, udah dibaut oleh Corning Gorilla Glass Victus, UFS 3.1 dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 30 watt. Oh ya, yang pasti juga ini punya NFC ya. Dan ya, untuk si desain dan displaynya, selanjutnya mari kita bahas hal tersebut. Pertama untuk build-nya, ini build-nya pastinya sangat premium. Tadi seperti gue bilang, kaca depan Corning Gorilla Glass Victus, frame samping metal, dan untuk kaca belakang ini terbuat dari Corning Gorilla Glass 3. Dan untuk desainnya sendiri, memang ini desain belakangnya memang itu ya, sangat simple banget. Yang gue suka mungkin dari si logo Asusnya yang kayak ROG gitu, dia itu landscape atau horizontal, kelihatan keren, tapi untuk si kamera dan overall desain belakang memang ini kerasa sangat basic. Kerasa kayak HP prototype yang mungkin nggak semua orang suka, tapi untuk gue suka desain simple kayak gini. Dan untuk one-handed usage sendiri, gue bisa bilang ini HP terbaik paling baru untuk one-handed usage. Kenapa? Karena ini HP kompak ya, cuma 5,9 inci guys. Ini HP compact flagship resmi yang pernah gue pakai. Compact banget, dipakai buat satu tangan ya pasti sangat nyaman banget. Semua corner bisa kecapai dengan gampang. Nah terus mari kita bahas NFC-nya. Untuk NFC dia itu posisinya ada di belakang, lebih tepatnya di kameranya. Kalau bisa kita coba tes pakai kartu GTO, kita coba scan. Bisa kita lihat NFC nggak ada masalah ya, bekerja dengan baik. Ini gue lagi loading karena internet wifi gue rada jelek. Kita ulangi lagi tanpa wifi aja. There you go, pas wifi dimatiin langsung bisa tadi kelihatan. Saya bekerja dengan baik. Dan untuk si fingerprint sensor dia itu optical fingerprint in display. Untuk kecepatannya ini bisa kita lihat memang sangat cepat dan juga lumayan akurat. Tapi kalau misalnya tangan kalian kering banget, HP ini bakal ada susah nge-scan. Jadi gue rekomen kalian kalau misal ngasih fingerprint ke HP ini ada dua ya, yang tangan kalian lumayan moist atau lumayan basah, lumayan lembab, dan juga tangan kalian yang kering. Jadi ada dua tipe biar nggak terlalu sulit dia nge-scan-nya. Dan untuk si LE notifikasi di HP ini juga ada. Ini HP benar-benar komplit banget guys fiturnya. Untuk HP compact ini memang fiturnya tuh semua ada, cuma nggak ada microSD ya, sayang banget. Anyway, dia itu ada LE notifikasi, posisinya di sebelah kanan USB Type-C port, itu LED notifikasi berwarna. Very nice, jarang banget zaman sekarang LED notifikasi soalnya. Dan untuk kualitas displaynya, ini ngingetin gue sama Google Pixel, yang memang kurang bagus. Maksud gue Google Pixel 6 ya, yang waktu itu gue review, ya memang itu kurang bagus ya. Jadi kalau misalnya kita ke warna yang putih terutama, dia itu bakal kerasa kayak ada RGB fringing, jadi kayak ada warna merah, biru, dan hijau kayak, kayak fringing itu kayak ngeglare nggak jelas, nggak enak di mata. Tapi kalau misalkan lagi nonton konten itu lebih nggak kelihatan sih. Cuma ya, itu memang rada annoying, cuma untungnya nggak kayak di Pixel 6 yang ada masalah color tint. Di Zenfone 8 dia nggak punya masalah color tint, jadi layarnya sendiri dia warnanya stable ya, nggak kayak di Pixel 6. Cuma untuk unit gue rada unlucky guys. Ini bisa kita lihat tuh, gue tuh dapat unit yang ada shadow tipis banget. Bisa kita lihat di bawah, tuh kelihatan kan kayak ada bekas bekas home screen, kayak ada bekas icon home screen. Kalau bisa di warna putih. Tapi ya, it's okay, not a big deal. Dan untuk unit gue, buat kalian penasaran, gue beli second dan dia masih ada garansi sampai November 2022. So, next mari kita bahas untuk si visibility di bawah sinar matahari. Ini layarnya sayangnya hanya bisa sampai 700 nits aja. Kalau untuk HDR bisa sampai 1100. Tapi ya, jadi memang kalau bisa dipakai, bisa kita lihat tuh di biro, di keadaan cuaca yang lumayan terang, walaupun cloudy tapi lumayan terang, HP memang kelihatan gelap ya dari HP flagship lainnya. Tapi at least walaupun gelap dia masih lumayan usable, masih kelihatan lah, masih bisa dipakai. Dan yang terakhir untuk si touch-nya sendiri, ini yang pastinya perfect banget. Gue nggak ngerasa ada touch delay saat dipakai buat ngetik keyboard atau
kalau misalnya dipakai buat navigasi OS. Semua kerasa sangat smooth. Dan untuk haptiknya sendiri, ini yang gue lumayan surprise juga guys. Haptiknya kalau misalnya mau dibandingin dengan HP flagship lain kayak Sony, LG, atau Xiaomi, gue bisa bilang di Asus haptiknya lebih bagus. Dia kerasa lebih solid dan kerasa lebih bulat, terutama kalau misalnya lagi ngetik keyboard. Cuma memang kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Apple, Samsung, atau Google, masih jauh lebih bagus di HP tersebut. Itu beda kelas ya. So ya, next mari kita bahas ini fitur yang langka banget di HP flagship, yaitu dari si audio quality via headphone jack. Yep, yes sir, masih ada headphone jack. Dia itu posisinya di atas, walaupun kurang bagus posisinya, gue lebih prefer di bawah, but it's okay. Tapi ya, yang penting masih ada headphone jack, dan juga dia itu udah support high-res audio. Dan ya, ini untuk kualitasnya juga, gue bisa bilang masih flagship banget, sangat bagus. Dia nggak cuma punya suara yang full dengan vokal yang bassy jernih, soundstage yang luas, separasi instrumen yang tertata, dan bass yang sangat punchy dan bulat, tapi dia juga punya amplifier yang sangat bagus kayak surprisingly. Well, nggak sebagus LG V Series, tapi ini di atas rata-rata. Gue coba tes pakai desktop class headphone, bukan Cosmo Ultra Pro ya guys, itu lebih lemah. Gue pakai Hi-Fi Main Sundara, itu headphone 5 juta yang butuh power lumayan berat. Di Zenfone 8 ini bisa ngedrive headphone tersebut di volume sekitar 80-85%. Itu sangat bagus banget. Karena nggak semua HP flagship bisa ngedrive ya. Gue waktu itu tes Samsung nggak bisa ngedrive. Waktu gue pakai Samsung Z Flip 3 itu nggak bisa ngedrive headphone tersebut. So ya, ini lumayan remarkable. Dan untuk si full volumenya juga di HP ini bisa keras banget kalau bisa pakai headphone biasa yang pastinya. Terus punya banyak step juga. Very nice. Dan juga yang nggak kalah bagusnya, yaitu kualitas dual speakernya. Ini memang sangat bagus juga, tapi kalau misalnya mau dibandingin dengan HP yang lebih mahal kayak Google Pixel 6, Pixel 5 sekalipun yang lebih murah, Z Flip 3 atau iPhone 13, ya gue bisa bilang masih sedikit lebih bagus di HP tersebut. Kalau misalnya mau di rating, bisa dibilang kalau misalnya di HP tersebut tuh yang tadi gue sebutin, dia itu punya rating suara grade-nya tuh kira-kira A+. Kalau di Zenfone 8, ya kira-kira sedikit di bawah di A-. Overall punya sound signature yang ke arah warm yang gue suka banget, dan full volume yang bisa cukup keras dengan zero distorsi. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. So ya, check it out guys. Next, mari kita moving on ke yang lumayan mediocre sebenarnya kualitasnya, yaitu dari si kamera quality-nya. So, untuk kamera belakang dia itu setupnya dual kamera aja, main kamera 64 megapiksel f1.8 udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya itu 12 megapiksel f2.2 112 degree ultra wide. Dan untuk kamera depan dia itu 12 megapiksel f2.5 yang bisa nge-record video sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Dan untuk kualitas kedua kamera belakangnya, Zenfone 8 menurut gue ini sangat bagus. Untuk harganya bagus banget. Dua-duanya punya temperatur warna yang sama, jadi nggak kelihatan aneh. Terus dia punya detail yang sharp dan juga warna yang cenderung ke natural. Cuma satu sedikit nitpick dari gue, itu si main kameranya tuh kelihatan sedikit agak gelap ya, kayak sedikit lebih high contrast dibanding kamera ultrawide-nya. Menurut gue di kamera ultrawide fotonya kerasa lebih true to life daripada di main kamera. Tapi itu hanya nitpick aja ya. Mungkin kan ada yang lebih suka high contrast kayak gitu. Dan kalau misalnya dibanding dengan HP flagship lainnya kayak Google Pixel 6 atau iPhone 13, gue bisa bilang memang di HP tersebut itu lebih bagus ya, masih lebih bagus. Dia itu ratingnya ibaratnya kalau di HP tersebut tuh ratingnya A+, kalau di HP ini lebih ke B+. Oh ya, untuk ultrawide-nya juga gue hampir lupa bilang, dia bisa pakai sebagai makro juga ya, dan bisa kita lihat hasilnya juga cukup oke. Nah terus untuk si foto low light-nya pastinya ada night mode, tapi gue bisa bilang fotonya biasa aja sih. Ya lumayan cocok lah untuk harganya, masih instagramable. Gambar masih kelihatan terang tuh, kelihatan dan juga lumayan jelas, lumayan clear, walaupun memang di beberapa foto agak sedikit soft ya detailnya. Dan untuk foto selfie guys, ini gue rasa agak sedikit kurang bagus. Dia walaupun 12 megapiksel, tapi karena dia itu hanya f2.5, jadi memang gambar bisa kita lihat punya warna yang sedikit pudar, dan juga overall kalau misal kurang cahaya, gambarnya itu langsung sedikit ada noise, itu kurang bagus. Dan juga kalau misal foto di background yang terang, bisa kita lihat kurang bagus. Cuma at least dia punya detail yang oke.
Dan untuk si video recordingnya guys, HP ini dia bisa nge-record di 4 resolusi yang gue rekomen. Bisa 8K 24fps, 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60fps. So, untuk sampelnya gue bakal record di 4 resolusi tersebut. Ini dia sampel videonya. Check it out. Oke guys, ini dia video resolusi 8K 24 per second. Kita coba stabilisasi. So, kalau di viewfinder ini memang kalau digangguin rada sedikit choppy videonya, tapi harusnya kalau kalian lihat sekarang lebih smooth ya. Anyway, kita coba fokusin ke daun aja. Bisa kita lihat warnanya juga cukup bagus ya, cukup vibrant. Ini overall shotnya gue bakal pan pelan-pelan. Dan ya, ini dia video 8K. Sekarang kita mari moving on ke si 4K 60fps. Let's go. Oke guys, so ini dia pakai resolusi 4K 60fps. Fokus lumayan cepet. Fokusin ke bunga, lumayan bagus. Dan ya kalian bisa nilai di bawah gimana juga kualitas stabilisasinya. Sekarang kita bakal tes di mobil untuk resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps. Sekarang kita ke 4K 30fps dulu. Alright boys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Yes sir. So kalian bisa nilai gimana konten dynamic range-nya. Ini kondisi cuaca memang lagi cloudy ya, jadi langitnya memang kelihatan putih. Kalian juga bisa lihat stabilisasinya, ini banyak jeglukan, jalannya rusak banget. Batu nunggal, very nice, sangat rusak. Bisa lihat mungkin untuk detailnya di interiornya. Yes. Dan ya, sekarang kita bakal switch ke yang terakhir, yaitu 1080p 60fps. Let's go boys. Oke, so ini dia pakai resolusi 1080p 60fps yang pastinya jauh lebih smooth daripada 4K 30 dan juga lebih enteng. Anyway, ini dia kualitasnya. Cuma memang detailnya lebih less ya. Ini stabilisasi juga, itu banyak banget jalan rusak. Look at that. Broken road, broken heart. Oh shit. Oke. Untuk detail interiornya kalau bisa mau lihat sampingnya. Dan ya, oh ya. Look at my keychain here. Raiden Shogun keychain, very nice. Anyway guys, ini dia 4 video resolusinya. Kalian bisa nilai di bawah gimana resolusi keempat videonya. Nice. Kita langsung aja moving on ke si gaming performance. Nah, mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Dia ini pakai chipset yang masih fleksibel banget di tahun 2022, umurnya baru setahun, di Snapdragon 888 atau 888, 5 nanometer, dan juga untuk si performanya, seperti biasa gua tes main game Genshin Impact, di settingan max setting, semua rata kanan, dengan FPS-nya tuh di 60. Sayangnya nggak ada settingan high refresh rate ya. Dan ya bisa kita lihat gameplay memang nggak se-smooth Apple A15 atau Apple A14 yang pastinya. Tapi untuk harganya ini gue bisa bilang udah cukup bagus lah, udah cukup oke. Overall gameplay kerasa smooth dengan responsif, terus dia punya FPS yang lumayan tinggi di max setting di sekitar 50 sampai 55 FPS-an. Dan walau ada sedikit stutter, tapi itu nggak ngebikin game jadi annoying atau ngeganggu game experience. Cuma sayangnya ini HP memang cepet panas banget ya dibanding HP-HP lain. Ini gue baru main sekitar 5 sampai 10 menit aja, HP udah langsung kerasa panas di bagian kamera, yang artinya thermal throttling dan FPS jadi turun, terus jadi banyak stutter. Jadi gue rekomen kalau misalnya mau main game berat kayak Genshin, mendingan turunin aja ke medium setting ya. Tapi ini memang penyakit utamanya Snapdragon 888 ya, ini tuh cepet panas. Gue bisa bilang kalau misalnya kalian ingin main game atau gaming kayak Genshin Impact lama, untuk sustainability mendingan cari yang chipset di bawah ini kayak 870 atau 865 yang lebih konsisten daripada 888 yang menurut gue ini chipset gagal. Tapi at least dia untuk main game rhythm kayak Bandori, ini flawless banget guys di Zenfone 8. Gue main Bandori di difficulty paling tinggi, ini pretty much nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Super responsif dan enjoyable, mantep banget guys. Ini gue bisa bilang enjoyability-nya setara kalau misalkan main di iPad gue, atau Apple device, atau Google device. Very nice. Dan ya, next mari kita move on, kita ke si UI experience-nya. Ini yang plus minusnya tuh kerasa banget di HP ini. Untuk minusnya, dia di Android 12 tapi Asus hanya ngasih 2 tahun aja. Pelit banget ya, karena HP sekarang kan udah ngasih tuh kayak 3, malahan kayak Samsung 4 tahun. Insane banget. Asus hanya masih ngasih cuma 2 tahunnya. Artinya karena ini HP-nya tuh pertama rilis satu di Android 11,
HP ini hanya support sampai Android 13 aja, nggak sampai Android 14. Jadi hanya support sampai tahun depan ya untuk softwarenya. Sayang banget. Tapi ya mau gimana lagi? That's Asus decision. Cuma at least ada positifnya. Ini ada beberapa fitur yang gue suka banget dari HP ini. Fitur pertama yaitu kalian bisa ngatur refresh rate on the fly dari control panelnya atau control centernya. Tinggal ke control center. Pas pertama kalian beli mungkin nggak ada di control center, kalian harus add dulu di edit sini. Tapi gue udah add dan di paling belakang gue udah taruh. Di sini kalian bisa atur refresh rate-nya mau berapa langsung on the fly. Gue suka banget, tapi menurut gue yang lebih bagus dari ini yaitu dari si system mode. Jadi kalau misalnya kita ke paling awal, di sini ada system mode. Kalau misalnya kalian klik si coraknya, di sini kalian bisa milih. Kalau misalnya kalian ingin performa yang kalian ingin. Mungkin kalian ingin high performance buat kalau misalnya kalian main game intensif, atau dynamic, dia nge-optimize otomatis. Durable, ultra durable buat nge-preserve power atau nge-preserve baterai. Dan juga yang gue suka, kalian bisa customize masing-masing. Jadi kalau misalnya high performance, kalian bisa customize kira-kira ini hyperfusionnya mau nyala atau enggak, terus set refresh kalian bisa customize bener-bener bagus banget. Tapi yang gue suka itu dari si advance. Kalau misalnya kita ke advance guys, ini bener-bener kayak ini ya, ngingetin gue sama MSI Afterburner di PC. Cuma memang nggak se-insane itu, tapi ini kayak versi light-nya lah. Bisa kita lihat kalian bisa ngatur thermal limitnya, low, medium, high, CPU performance-nya, GPU performance, dan juga RAM performance. Keren banget ya. Ini kayaknya ngadopsi dari si ROG lineup ya. Mantap-mantap. Dan untuk day-to-day usage juga ini gue bisa bilang masih kayak HP flagship, launch aplikasi super duper cepat, multitasking sangat bagus, dan juga overall navigasi OS kerasa sangat smooth dan snappy. Kecuali kalau bisa dipakai untuk gesture multitasking, kalau misal kayak gini nih, kita buka HP-nya, terus kita mau gesture navigasi dari satu ke sini, bisa kita lihat yang kayak gini. Sekarang lagi bagus, tapi kadang-kadang sekarang tuh dia itu tuh suka nge-glitch kayak gitu. Jadi ini tuh benar-benar gak konsisten banget. Gue bisa bilang ini tuh hanya bekerja kayak 5 dari 10 lah. Dia itu gak sekonsisten HP lain yang pernah gue review. Yang pastinya kalau misalnya bandingin dengan Google, jauh lebih konsisten di Google. Jadi ya, itu salah satu nitpick yang besar dari gue. Untuk multitasking ini gak seresponsif HP-HP lain. Bahkan kalau misalnya dibanding dengan Samsung sekalipun, Samsung gue rasa lebih responsif. So ya, Asus, please fix this. Dan untuk si DRM infonya ini udah no shit banget ya guys. Dia tuh support HDR10+, dan juga sudah di Widefine L1. Nice. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya. Dan ini punya baterai yang cukup besar untuk size-nya yang semenel kayak gini. Dia tuh baterainya di 4000 mAh baterai yang bisa hypercharge sampai 30 watt. Dan untuk ketahanan baterainya gue bisa bilang ini gua tuh di settingan 120 Hz ya guys, jadi 120 Hz on, nggak pakai auto, dia itu always 120 Hz. HP ini masih cukup bagus, masih bisa tahan 1 hari full, dan pemakaian gue enteng hanya sosial media dan nonton YouTube. Terus gue bisa dapat SOT sampai 6 jam bisa kita lihat, dan juga sisa baterainya masih 20%. So, itu di settingan 120 Hz. Kalau misalnya kalian ingin lebih irit, mungkin kalian bisa turunin ke 90 atau even turunin ke 60 kalau bisa ingin irit banget baterainya. Tapi gue rekomendasi mendingan di auto aja ya, jadi si HP-nya kayak ngatur sendiri, lebih dynamic, itu mungkin kalian bisa dapat sampai 7 jam mungkin. Very nice. Dan untuk sistem spinnya juga di HP ini lumayan cepat, gue ngecas pakai charger bawaannya yang udah support 30 watt. Dari 20% sampai 100% itu hanya butuh sekitar 1 jam 9 menit. Lumayan oke lah. Dan untuk konklusinya guys, menurut gue Asus Zenfone 8 di harga 6 juta, hands down, HP second resmi paling worth it performanya untuk harganya. Di performa speknya guys, kita hanya ngeliatin spek aja. Even menurut gue di harga barunya sekarang 7,5 jutaan, menurut gue HP ini masih worth it. Ya mungkin kenapa HP-nya ini harganya makin murah karena Zenfone 9 tak lagi mau keluar ya. Tapi ya, ini menurut gue sangat worth it banget, terutama buat kalian yang lagi nyari fitur yang super komplit, headphone jack, AI notifikasi, NFC, ini cocok banget. Dan juga untuk kalian para compact phone lover, Zenfone 8 pretty much cocok banget buat kalian. Ya, ini memang ada 2 deal breaker besar sih menurut gue. Pertama dari si layarnya, yang memang ini layar tuh sangat mid banget, super mid. Ini kayak layar mid range daripada flagship. Dan juga yang kedua itu dari si software supportnya yang benar-benar hanya sebentar banget, hanya 2 tahun. Tapi kalau misalnya kalian oke sama hal tersebut, HP ini menurut gue untuk harga 6 juta ditambah lagi nih kondisinya tuh resmi. Dan juga untuk kondisi sendiri ini gue memang dapat HP yang lumayan unlucky, ada shadow, tapi overall dia itu kemulusannya pretty much like new. Di harga segitu ini worth it banget. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau mau wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh 2 hal tersebut di deskripsi. Dan ya mungkin cuma segitu aja videonya.
Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat atau ngomongin kecepatan. Thanks for watching, we'll see you in another video. Goodbye, boys.